Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson yang merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan non-linear ya. Sebelumnya sudah ada 3 metode yang dibahas di video lainnya, yaitu metode bisection, regular falsi, dan metode fixed point iteration. Ini metode keempat yang kita bahas, dan metode Newton-Raphson sama halnya dengan metode fixed point iteration yang bukan merupakan metode tertutup, melainkan metode terbuka, di mana dengan metode ini kita tidak membutuhkan interval sebagai tebakan awal, melainkan kita hanya butuh satu tebakan awal saja untuk memulai menjalankan algoritma metode Newton-Raphson-nya. Nah, sebelumnya kita bahas penurunan rumusnya. Ada dua metode, ada dua ide untuk menurunkan metode Newton-Raphson sebenarnya. Yang pertama itu adalah melalui pendekatan geometris, yang kedua itu adalah dengan menggunakan ekspansi Dirac-Taylor. Nah, cuman yang akan saya bahas di sini adalah ide penurunan dengan menggunakan pendekatan geometris. By the way, metode Newton-Raphson ini ditemukan oleh Raphson dengan pengembangan dari cara atau proses yang sudah dilakukan oleh atau ide oleh Newton. Oke, kita lihat penurunan rumusnya. Ini adalah kurva, let's say y sama dengan fx. Ini harusnya fx ya, tidak gx. Kemudian di sini yang solusi sebenarnya atau solusi sebenarnya dari persamaan yang kurvanya seperti ini kan, ini adalah di titik ini ya. Oke, dan let's say ini adalah XI, di sini XI plus 1, di mana ekspektasi kita XI plus 1 ini lama-lama akan mendekati solusi yang sebenarnya ini. Kemudian ini adalah titik XI, fXI, dan kalau kita mau menemukan kemiringan garis singgung di titik XI, kemiringan garis singgung terhadap kurva ini di titik XI, kemudian kita, yaitu langkahnya adalah kita tarik garis lurus sedemikian sehingga garis itu menyentuh kurva saja, tidak boleh memotong, menyentuh kurva, tapi melewati titik ini. Nah, nanti ternyata dia memotong sumbu X di titik ini. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah kita akan mencari rumus untuk menemukan nilai XI plus 1 ini. Oke, kemiringan garis ini sama halnya dengan metode yang sebelumnya dibahas, bahwa kemiringan garis ini ada kemiringan garis itu sama dengan selisih nilai Y dikurang selisih nilai X. Nah, kalau kita bicara garis itu melalui dua titik ini, yaitu ini titik XI, fXI, dan ini adalah titik XI plus 1,0, maka kemiringan garis ini adalah sama dengan selisih nilai Y-nya itu adalah fXI dikurang 0, karena di titik ini nilai Y-nya 0, ini dia, dibagi selisih nilai Y-nya, selisih nilai X-nya, yaitu XI dikurang XI plus 1, ini dia. Nah, yang nolnya ini abaikan saja, jadi f aksen XI sama dengan fXI dibagi XI dikurang XI plus 1. Kemudian dari persamaan yang ini kita peroleh XI dikurang XI plus 1 sama dengan fXI dibagi f aksennya. Nah, ini dia. Nah, yang kita butuhkan itu adalah formula untuk XI plus 1, karena dialah yang kita harapkan dekat dengan solusi yang sebenarnya. Nah, XI dari bentuk ini kita perolehlah XI plus 1 sama dengan XI dikurang F dibagi F aksen. Nah, inilah rumus yang akan digunakan sebagai pendekatan untuk menemukan solusi dari persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kita lihat algoritmanya. Algoritma yang pertama itu adalah temukan dulu bentuk fungsi turunannya. Jadi kita butuh bentuk fungsi turunan untuk menjalankan metode ini. Kemudian tentukan sembarang nilai awal. Kemudian hitung nilai fungsi dan nilai turunan fungsi pada nilai awal tadi. Kemudian hitung nilai X dengan menggunakan rumus X0 dikurang Fx0 dibagi F aksen X0. Kemudian hitung nilai fungsi pada X ini, dan hitung juga nilai error. Amati apakah fx sudah sama dengan 0 atau error hitung sudah lebih kecil daripada batas error. Kalau salah satu kondisi ini sudah terpenuhi, maka cukup kita bisa berhenti. Tapi jika tidak, maka kita akan ke iterasi baru, di mana di iterasi baru itu kita kembali ke di mana di iterasi baru tentunya kita butuh nilai awal lagi kan ya. Katakanlah nilai awal, yaitu kita notasikan dengan X0, dan X0 itu diambil dari X pada iterasi sebelumnya. Nah, selanjutnya kembalilah hitung nilai fx0 dan nilai f aksennya. Nah, hitung lagi ini dan seterusnya. Kita lihat contohnya, kita masih akan menemukan solusi dari persamaan non-linear ini. Oke, berikut tabelnya. Ini fungsinya, ini turunannya. Nah, sesuai dengan algoritmanya tadi, kita butuh bentuk f aksen, ini dia.
Kemudian kita butuh nilai X0, ini kolom X0. Kemudian kita harus menghitung nilai fungsi dan nilai turunan, ini nilai turunannya. Kemudian hitung nilai X dengan formula ini dia. Kemudian hitung fx dan hitung error, ini fx, berarti fx ini menghitung nilai fungsi pada nilai X yang di kolom ini. Kemudian ini error, kemudian memutuskan apakah kita masih akan lanjut atau berhenti di sini. Mulai dengan iterasi 1. Let's say saya ambil X0-nya sama dengan 2. Fx0 berarti jalankan nilai fungsi ini ya. Eksponen dari ini dikurang 1 per ini dikurang sinus 2. Oke. Kemudian untuk f aksennya berarti jalankan ini fungsi turunannya sama dengan eksponen dari 2 ditambah 1 per 2 kuadrat ini dikurang kosinus dari ini. Oke. By the way tadi lupa dibahas, fx ini maka ini fungsi turunannya. Turunan dari eksponen pangkat x itu kan adalah pangkat x atau dirinya sendiri. Turunan dari min 1 per x itu adalah plus 1 per x kuadrat. Kemudian dikurang turunan dari sinus itu adalah cosinus. Maka inilah turunan fungsi turunannya ya. Kemudian kembali ke algoritma menjalankan iterasinya, X-nya sama dengan rumusnya itu tadi adalah X0 dikurang F dibagi F aksen. Jadi ini sama dengan X0-nya ini dikurang F-nya ini dibagi ini. Nah, tanpa kurung atau begini saja cukup karena si Excel otomatis akan menjalankan yang ini dulu. Karena kan operasi bagi lebih kuat daripada kurang ya. Atau kalau kalian mau tambahkan kurung di sini lebih memastikan silahkan. Hasilnya tidak akan berbeda dengan tanpa kurung di sini. Oke, kemudian fx berarti ini fungsi fx-nya merujuk ke nilai x. Berarti yang ini nilai x-nya dikurang 1 per x dikurang sinus X ini. Kemudian error belum kita hitung karena kita belum punya informasi nilai X sebelumnya. Kemudian lanjut atau stop seperti biasa kita minta tolong ke Excel saja yang mengamati. Oke. Kita stop jika fx sudah sama dengan 0 atau error hitung sudah kecil daripada batas error, maka kita berhenti. Jika tidak, maka lanjut ke iterasi berikutnya. Oke, berikutnya iterasi 2. Lanjut ya katanya. Iterasi kedua dikatakan pada algoritmanya bahwa untuk iterasi baru nilai X0 diambil dari X pada iterasi sebelumnya. Jadi ini sama dengan X ini. Udah. Kemudian yang ini copy saja semua. Tapi yang errornya jangan lupa dihitung mulai iterasi kedua. Absolute dari X sekarang dikurang X sebelumnya dibagi X sekarang. Oke, kemudian ini copy saja. Nah, ketemu solusi di iterasi ke-9 dengan nilai X-nya adalah ini ya solusinya, yang namanya solusi kan di kolom X, ini solusinya. Fx-nya sudah sangat dekat sekali dengan 0, errornya juga sudah kecil daripada batas error kita. Oke. Kemudian bisa dicoba lagi kalau mau mengubah nilai awalnya misalnya 5, ternyata arahnya kayaknya masih ke 0,718 juga nih. 10. Nah, kalau kita lihat 0,718 juga. Kalau min 1 solusinya 0,718 minus 4 solusinya. Jadi kalau kita lihat ini minus 3,46. Jadi tinggal ubah-ubah aja ini. Yang lainnya sejauh formula kita benar, maka akan benar juga. Tinggal diamati kapan dia berhenti. Oke, itu untuk metode Newton-Raphson.